Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nurunisa dengan NIM 240005037. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi perkembangan peserta didik, yaitu di materi ini diambil dari 4 bab. Yang pertama itu adalah hakikat perkembangan peserta didik dan periode dan tugas perkembangan dan faktor yang memengaruhi perkembangan serta peran orang tua dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah bab hakikat perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik itu adalah suatu perubahan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik. Artinya perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan terus meningkat. Ada perbedaan penting antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu lebih mengacu pada aspek fisik seperti kayak tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan itu mencakup semua aspek seperti kayak fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, hingga spiritual. Yang menarik, semua aspek ini saling memengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya perkembangan kognitif akan selalu berkembang dengan kemampuan sosial anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua ini membahas tentang periode dan tugas perkembangan. Jadi perkembangan manusia ini terjadi dalam beberapa periode yang penting. Yang pertama itu adalah masa prenatal atau sebelum dilahirkan. Kedua itu adalah masa bayi dan kanak-kanak awal, itu umur 0 sampai 5 tahun. Anak itu mulai belajar berbicara, berdiri, dan berjalan, mulai mengenal diri sendiri dan dunia sekitarnya. Yang ketiga itu ada masa kanak-kanak akhir, umur 6 sampai 12 tahun. Masa ini anak mulai masa-masa sekolah dasar, keterampilan dan intelektual makin berkembang dan mereka senang bermain berkelompok dengan jenis kelamin yang sama. Terus yang keempat itu adalah masa remaja. Masa remaja itu mulai umur 13 sampai 18 tahun, anak memasuki tahap menjadi seorang dewasa, kemandirian. Terus yang kelima itu adalah masa dewasa, mulai umur 19 tahun ke atas. Ada tahap masa dewasa, yaitu yang pertama masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduksi, dan ditandai dengan masalah emosional, isolasi sosial, komitmen, perubahan nilai, dan kreativitas. Kedua itu adalah masa dewasa madya. Jadi masa dewasa madya ini berlangsung dari usia 40 sampai 60 tahun. Masa transisi meninggalkan ciri fisik dan perilaku dewasa awal, perhatian meningkat terhadap agama, kebutuhan pribadi, dan sosial. Dan terakhir itu ada masa dewasa lanjut, dimulai usia 60 tahun ke atas. Terjadi penurunan fisik dan psikologis serta perubahan motorik, kekuatan fisik, sistem saraf, dan penampilan. Jadi setiap periode ini punya tugas perkembangan masing-masing. Misalnya pada masa kanak-kanak harus belajar keterampilan dasar seperti kayak membaca dan menulis. Pada masa remaja mereka belajar mengenal identitas diri dan membangun relasi sosial yang lebih luas. Tugas-tugas perkembangan ini tidak bisa dilewatkan begitu saja karena keberhasilan pada satu tahap akan menentukan keberhasilan di tahap berikutnya. Jadi sekali bagi pendidik dan orang tua untuk mendampingi anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan bab ketiga ini menerangkan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu adalah faktor internal atau dari dalam diri, dan eksternal dari lingkungan atau luar gitu. Faktor internal ini meliputi kayak keturunan atau genetik, kondisi fisik, dan kondisi psikologis anak. Sementara faktor eksternal itu mencakup lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, media, hingga budaya. Misal seorang anak dengan bakat musik bawaan
akan lebih berkembang jika dia berada di lingkungan yang mendukung dan menyediakan fasilitas belajar musik. Jadi penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang positif agar potensi anak itu bisa berkembang secara maksimal. Dan keempat ini adalah peran orang tua dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak. Jadi orang tua itu adalah pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak dalam keluarga. Sebagai pendidikan pertama dan utama, maka peran orang tua itu dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak sangat penting. Adapun pola asuh orang tua, yang pertama itu adalah pola asuh orang tua yang bersifat otoriter. Sikap dan perilaku orang tua itu kepada anak suka menghukum secara fisik, bersikap kaku, sikap penerimaan rendah tetapi kontrolnya itu tinggi. Profil perilaku anak tersebut mudah tersinggung, terus kayak penakut, pemurung. Dan dua ini adalah sifat orang tua dalam mengasuh anak, yaitu permisif. Sikap dan perilaku orang tua itu sikap penerimaan tinggi tetapi kontrolnya rendah. Profil perilaku anak suka memberontak, kurang percaya diri dan tidak jelas arah hidupnya. Yang ketiga itu adalah yang bersifat demokrasi. Sikap dan perilaku orang tua itu bersikap penerimaan dan kontrolnya itu tinggi, bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat yang baik dan buruk. Profil perilaku anak ini kayak bersahabat, percaya diri, bersikap sopan. Jadi peran orang tua mencakup memberikan stimulasi yang tepat, kasih sayang yang cukup, dan membentuk karakter anak sejak dini. Semua ini akan kayak memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh, yaitu fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Misalnya, anak yang dibesarkan dengan cinta dan perhatian cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan hubungan sosial yang lebih sehat. Oleh karena itu, peran orang tua tidak bisa digantikan. Mereka adalah fondasi awal dalam membentuk pribadi anak yang sehat dan kuat. Terus, dari keempat bab tersebut kita belajar bahwa perkembangan peserta didik bukan hanya tentang fisik, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita juga tahu bahwa setiap tahap perkembangan punya tugas dan tantangan yang harus didampingi faktor internal dan eksternal, saling bekerja sama dalam membentuk anak. Dan yang paling utama, peran orang tua sangat besar dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Dan terakhir, semoga materi ini bermanfaat untuk kita dan terutama yang sedang belajar atau bekerja di dunia pendidikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.